Hai semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Sil Cooking. Hari ini Sil mau share resep yang spesial banget karena ini edisi spesial Idul Kurban. Jadinya Sil mau share resep yang berbahan dasar beef atau sapi, dimana Sil kebetulan bikin lasanya. Ini mudah, simple banget, dan ini enak banget. Jadi ala-ala Pizza Hut gitu, tapi bisa dibikin di rumah. Aromanya Italia banget. Dan kalau teman-teman mau tahu gimana cara bikinnya, ikutin terus videonya ya. Pertama-tama kita persiapkan bahannya dulu, dan semua bahan ini ada di description box ya teman-teman. Selanjutnya untuk cara membuatnya, pertama-tama chop bawang putih, bawang bombay, dan juga beberapa buah tomat. Panaskan wajan, tumis bawang bombay dan bawang putih. Masukkan olive oil secukupnya. Ini bisa diganti dengan minyak sayur. Di sini saya menggunakan 500 gram daging cincang. Kemudian tutup dagingnya sampai dia mengeluarkan air dari dalam daging sekitar 10 menit. Ini berfungsi agar supaya daging menjadi empuk dan mengeluarkan kaldu daging dari dalam dagingnya itu sendiri. Nah, jika sudah 10 menit, dia akan mengeluarkan air atau kaldu dari dagingnya itu sendiri. Dan waktunya untuk memasukkan red pepper. Di sini Sil menggunakan cabai bubuk yang instan. Selanjutnya oregano 2 sendok teh, lalu basil 2 sendok teh juga. Ini adalah resep rahasianya ya, yang membuat aroma Italianya keluar adalah basil dan oregano itu sendiri. Kemudian kita masukkan saus tomat dan juga potongan tomat yang sudah kita slice tadi. Aduk-aduk sampai tercampur rata, kemudian masukkan lada, garam secukupnya, kemudian air secukupnya juga, dikira-kira aja, lalu campurkan sampai semuanya tercampur. Kemudian ditutup lagi selama kurang lebih 45 menit. Ini berfungsi agar supaya si dagingnya itu jadi lembut dan juga empuk. Lalu saya tambahkan bawang bombay lagi. Bawang bombay yang masuk di akhir ini kenapa? Biar dia masih ada teksturnya dan masih kriuk-kriuk, nggak begitu lembek ya. Ini opsional teman-teman. Dan udah deh, step 1 selesai. Selanjutnya kita membuat bechamel sausnya. Di sini Sil memakai 50 gram margarin. Teman-teman bisa pakai butter juga, tapi itu sesuai selera. Lalu kita tambahkan 4 sendok teh tepung protein sedang. Kita didihkan di dalam margarin leleh ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan susu
sekitar 50 ml. Tapi ini susu hangat ya. Diaduk-aduk terus sampai jadi seperti ini. Lalu kemudian kita tambahkan biji pala. Dimana kita tahu rasanya pasti pakai biji pala ya. Takarannya sesuai selera, tapi di sini Sil banyakin karena Sil suka ada aroma-aroma palanya. Kemudian kita campur-campurkan sampai semuanya tercampur. Step 2 selesai. Kemudian kita siapkan loyang. Lebih bagus kalau loyang kaca, tapi di sini Sil pakai loyang aluminium aja. Kemudian lumuri dengan margarin, diolesi tipis-tipis. Lalu kita atur rapi. Tomat ini bisa membuat lasanya kita jadi lebih moist. Jadi untuk layer pertama, sebelum kita taruh daging atau saus dagingnya, daripada rugi, mendingan kita taruh saus tomat dan tomat. Jadi lasanya kita jadi lebih moist dan empuk, enggak keras, dan dagingnya juga empuk. Terus kita taruh olive oil secukupnya sampai rata aja. Ini berfungsi agar supaya daging yang kita panggang nanti nggak angus ya. Lalu kemudian kita mulai dengan layer 1 atau layer pertama. Kemudian kita taruh dagingnya, saus daging yang udah kita buat tadi. Kita ratakan. Setelah rata, kita lumuri dengan parsley, tipis-tipis aja. Ini berfungsi biar aroma lasanya itu lebih kuat ya teman-teman. Kemudian kita taruh keju. Karena di sini Sil nggak pakai mozzarella, Sil pakai quick melt aja. Lalu diratakan seperti ini. Dan terakhir kita lumuri dengan bechamel sausnya. Tipis-tipis aja ya teman-teman, tapi sesuai selera aja. Ini enak ya. Kalau udah nyambung sama saus dagingnya, ini enak banget. Apalagi kena keju, itu enak banget. Terus kita lanjutkan dengan layer kedua. Ulangi semua langkah ini sampai lasanyanya habis dan saus dagingnya juga habis. Jadi kita bisa dapat sekitar 3-4 layer ya. Lumuri saus dagingnya banyak-banyakin agar supaya enak. Lebih bagus lagi kalau ada keju edam atau parmesan ya teman-teman. Tapi kalau nggak ada atau kurang suka, bisa pakai keju quick melt aja. Yang penting saus dagingnya dan bechamel sausnya itu masuk rasanya. Selanjutnya tinggal kita atur keju di pinggirannya. Kita kasih keju di seluruh pinggiran. Setelah keju kita ulangi dengan bechamel sausnya. Ini Sil suka banget, jadi Sil mau banyak-banyakin aja biar enak. Bechamel saus itu harus pakai susu hangat ya teman-teman, biar dia jadi creamy. Kalau pakai susu dingin nanti dia bergerindil tepungnya. Jadi kuncinya itu ada di susu hangat ya teman-teman. Setelah itu kita tambahkan lasanya selanjutnya. Terakhir tinggal kita susun kejunya di lapisan yang paling atas. Di sini Sil pakai keju quick melt ya. Tapi lebih bagus lagi kalau ada keju mozzarella, itu lebih bagus lagi. Tapi kalau nggak ada nggak apa-apa juga. Terus kita taburin juga kejunya dan kita atur lagi kejunya sampai semua permukaan tertutup rata. Terakhir itu kita kasih daun parsley di atasnya sebagai garnish dan kita panggang di suhu 175 derajat Celcius selama 20 menit atau sampai matang. Manggangnya jangan terlalu lama ya, karena bisa jadi lasanya kita akan keras dan tidak moist lagi. Setelah dipanggang kita angkat dan kita dinginkan dulu sebelum lalu kita potong. Aromanya pas keluar dari panggangan dapat banget aroma khas Itali
dan itu keluar dari daun basil sama oregano dan juga diperkuat dengan daun parsley-nya. Dan ini kelihatan banget kejunya meleleh ya teman-teman, jadi nggak perlu jauh-jauh ke Pizza Hut, kita udah bisa bikin sendiri ala-ala Pizza Hut di rumah. Ini tuh udah paling pas, paling bener dimakan pas lagi hangat-hangatnya kayak gini teman-teman. Ini kejunya meleleh banget di mulut, creamy banget di mulut. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen bikin layer kayak gini, ini tunggu dingin dulu ya, baru diangkat dari loyangnya. Kayak gitu. Rasanya ini walaupun dimasukin ke kulkas dan dipanasin lagi di microwave, nggak akan merubah rasanya ya teman-teman. Jadi dia tetap enak, tetap chewy di mulut dan tetap creamy banget. Dagingnya tuh tetap lembut, nggak akan keras. Dan teman-teman bisa dapat hidangan rasanya kapanpun kalian mau. Tinggal dikeluarin dari kulkas dan dimasukin di microwave, jadi dan tidak akan merubah rasanya. Semoga video ini jelas dan resep lengkap dan takarannya ada di description box di bawah biar teman-teman juga bisa bikin di rumah ala-ala Pizza Hut gitu. Dan jika suka dengan video ini tekan like dan di-share video ini ke teman-temannya, ke sosial medianya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih sudah menonton.